majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita permohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada, serta ikhwah sekalian yang sudah juga berkesempatan hadir di studio. Kita kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, untuk episode ke-24 untuk pagi hari ini. Alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah berkesempatan hadir di studio. Mari kita sapa dulu masing-masing beliau yang sangat luar biasa untuk kesempatan pagi hari ini. Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, kita membahas suatu tema yang saat ini mudah-mudahan ini bisa menjadi embun penyejuk untuk negeri kita dan untuk semuanya kita saat ini, yaitu bersatunya umat, agama kuat. Mudah-mudahan topik yang akan kita bahas atau yang akan kita angkat ini serta penjelasan-penjelasan dari para narasumber kita nanti akan bisa mencerahkan atau bisa mengademkan suasana, mendinginkan suasana untuk kesempatan hari ini dan seterusnya. Kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari masing-masing narasumber seperti biasa, dan sesi kedua nanti antum juga bisa bersoal jawab seputar materi hendaknya kita utamakan di 081273335531. Antum bisa dengarkan juga siaran ini live di Radio Rabbani 91,1 FM dan dengarkan juga langsung di sana, juga di channel-channel dakwah yang insyaallah bekerja sama dengan kita di kesempatan hari ini untuk menyebarluaskan kajian hari ini. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Untuk pertama, seperti biasa kita akan mulai dari guru kita, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Para masyayikh, guru kita Dr. Helmi Basri LCMA yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA yang sama-sama kita muliakan, sahabat kita, saudara kita yang senantiasa setia menemani dalam kegiatan dakwah Akhuna Al-Fadil Rai Imran, dan teman-teman yang berada di studio, para ikhwah yang telah mengokohkan niatnya untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita Akhuna Adnan dan saudara kita Syafi'i. Hafizakumullah wa ra'akum jami'an. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, para pendengar Radio Robani dan para sahabat pecinta KMTV dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dijaga Allah dari segala keburukan dan dari segala sesuatu yang akan membuat kita tidak bisa melaksanakan syariatnya yang mulia ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa duduk bersama para masyayikh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya, menjaga dari apa yang mereka lakukan, terjaga dari segala bentuk fitnah dan keburukan. Allah berkahi juga keluarga mereka, Allah berkahi ya perjuangan dan dakwah mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan salawat merupakan doa yang luar biasa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mengucapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas agama yang mulia ini sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Robani dan KMTV dimanapun berada, kita membicarakan satu tema yang sangat penting, satu tema yang sangat luar biasa, yaitu bersatu umat, agama kuat. Ini satu tema yang sangat penting untuk kita bahas, karena sesungguhnya kita semua menginginkan persatuan, dan kita juga menginginkan umat ini kokoh, tegak, dan kuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita memang diperintahkan Allah untuk bersatu. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Tidak satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan tidak satu hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita kita harus bersatu. Sungguh sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyuruh kita, yang mengingatkan kita untuk berada di atas persatuan, untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, mari kita lihat salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian
berpegang teguh dengan hablillah. Di antara makna hablillah adalah yang disebut oleh para ulama kita adalah huwal Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang sifat Al-Qur'anul Karim, huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Dialah tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan jalan yang lurus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah talinya Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena kalau kita nanti berbeda, kalau kita nanti berpecah, maksudnya kalau kita berpecah dalam bab ini, maka akan ada dua hal yang akan kita dapatkan efek buruknya. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Ini adalah nasihat, bimbingan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa taat kepada Allah dan agar bisa kita taat kepada Rasulnya. Setelah pesan taat itu Allah katakan wala tanaza'u. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berantem. Wala tanaza'u. Karena kalau kita berpecah belah, kalau kita umat ini tidak bersatu, akan ada dua kebaikan yang akan hilang. Akan ada dua kebaikan yang hilang di tengah-tengah umat ini. Yang pertama apa? Fatabshalu. Fatabshalu, subhanallah. Al-fashal, ya kita akan gagal. Kita akan merugi semuanya, sudah. Kita akan merugi. Dan kita akan kehilangan banyak kebaikan. Yang kedua, watadhhaba rihukum. Rih adalah kekuatan. Maka akan hilang kekuatan kita. Akan hilang kekokohan kita. Makanya hari ini kita mencoba untuk menggali bagaimana Al-Quranul Karim memandu kita dan bagaimana Rasulullah SAW menyatukan umat ini. Karena kalau umat ini berpecah belah, umat ini tidak bersatu, maka agama ini tidak akan kuat. Kita akan kehilangan kekuatan kita dan kita akan kehilangan banyak kebaikan kita. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, tentu kita harus sadar bahwa persatuan yang kita inginkan tentunya persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini subhanallah masing-masing kelompok, masing-masing organisasi, masing-masing orang akan mengatakan kami bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kami bersatu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada satu hal yang mesti kita ingat. Ketika kita menginginkan persatuan ini, tidak hanya ada pada ayat Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, tetapi mesti ditambah dengan pemahaman As-Salafil Ummah. Karena kalau masing-masing mencoba untuk memahami ayat dengan pemahamannya sendiri atau memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya sendiri tanpa melihat kepada generasi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kalimat jaminan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini yang kita gunakan, ini yang kita pakai agar kita bersatu di atas agama yang mulia ini. Bagaimana mungkin kita akan bisa bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang satu mengajak kepada tauhidillah azza wa jalla, yang mengajak kepada menyerahkan seluruh ibadah kita kepada Allah tanpa mensyirikkannya, yang satu mengajak kepada sesajenan, yang satu mengajak kepada kesyirikan, yang satu membolehkan tradisi-tradisi yang mengandung kepada kesyirikan misalnya, yang satu mengajak kepada meninggalkan perkara-perkara yang
menyelisih agama. Maka ada sebuah kalimat yang indah, para masyayikh yang saya muliakan. Ada sebuah kalimat yang indah. Kalau kita ingin bersatu di atas agama yang mulia ini adalah kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Ini luar biasa. Jadi yang mesti kita satukan adalah kalimat tauhid itu. Kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, dengan konsekuensi yang benar, dengan apa yang telah dituntun oleh syariat yang mulia ini. Kita harus berada di atas ini sebelum kita menyatukan kalimat dengan visi misi, dengan tujuan ini dan itu sangat mudah. Kalau hati kita ini sudah di atas agama yang benar, di atas kalimat tauhid yang benar, insya Allah fisik ini mudah. Yang lain itu akan mudah untuk kita satukan. Makanya hati ini menyatukan umat ini sangat berkaitan dengan menyatukan hati. Contoh, di antara syarat yang mulia ibadah salat. Ibadah salat ini kan salah satu ibadah yang sifatnya secara zahir. Makanya imam diminta untuk sawwu sufufakum. Bahkan dalam ungkapan yang lainnya, ya, bahwa ketika imam mengatakan la tusawwunna sufufakum, gitu Ustaz ya. Ya, hendaklah kalian ini meluruskan saf-saf kalian. Itu kan ibadah zahir kita. Sebelum kita salat, imam mengingatkan makmum, luruskan saf kalian. Luruskan ya saf kalian. Al-katib ma'al katib, itu kan? Ya. Semuanya ya bahu dengan bahu, kemudian tumit dengan tumit. Diingatkan, atau kalau tidak kata Allah, kata Nabi kita SAW, la yukhalifunnallaha bainakum, atau Allah jadikan perpecahan di antara kalian. Dalam bab salat saja, ya, maka ini diajarkan dalam Islam bahwa Islam itu agama yang menyatukan, agama yang menginginkan persatuan. Makanya kalau niat kita sudah sama kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita sudah sama-sama menuju Allah Subhanahu, bisa kita bersatu. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa yang pertama kali adalah kalimat tauhid, itu yang menjadi pondasi awal kita sebelum tauhidul kalimah. Karena kalau sudah sama ya hati kita di atas pemahaman agama yang benar, di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, insyaallah hati kita mudah bersatu. Baru setelah itu menyatukan visi misi, menyatukan tujuan itu sangat mudah. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dan Islam membawa persatuan. Sebagaimana sejarah membuktikan itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini menjadi seorang rasul, diangkat menjadi seorang rasul, kita tahu bahwa kondisi dan keadaan kota Mekah ya penuh dengan perpecahan. Bangsa Quraisy dengan segala kejahilan mereka penuh dengan perpecahan, penuh dengan pertikaian, penuh dengan ya segala bentuk dan warna-warni, ya, perbedaan yang sangat kuat di antara mereka. Makanya yang kuat di antara mereka akan menang, yang lemah akan kalah, yang terjadi hukum-hukum rimba. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatukan semua itu di atas kalimat tauhid. Mereka semua bersatu, mereka semua damai, mereka semua ya melakukan kehidupan dengan penuh dengan kenyamanan, dan yang menyatukan itu adalah kalimat tauhid. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Islam menyuruh kita untuk bersatu karena tidak sedikit ayat dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk bersatu dan mengingatkan kita agar tidak berpecah belah. Dan Islam datang adalah untuk menyatukan dan untuk menyamakan dan untuk membuat kita ini semua hidup di atas penuh kedamaian. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, maka keindahan umat ini akan terasa ketika
berada di atas agama yang mulia dan di atas pemahaman yang benar dan di atas syariat yang hanif ini. Namun kita juga harus ingat bahwa ketika terjadinya misalnya perpecahan ataupun perbedaan, paling pasnya perbedaan di antara umat ini, ya bukan berarti itu sesuatu yang mustahil terjadi. Perbedaan itu pasti terjadi. Ya, perbedaan itu pasti terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan, ya perbedaan lisan kalian dan warna kulit kalian. Ya, dan indahnya dunia ini memang adanya perbedaan-perbedaan. Insyaallah bagaimana perbedaan yang tidak tercela akan dibahas oleh para masyayikh kita nanti. Saya hanya mengantarkan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan. Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk berada di atas satu syariat yang mulia, agama Allah yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dengan pemahaman yang benar, tanpa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memecah belah. Ya, terkadang ya inilah fitnah-fitnah yang terjadi hari ini. Subhanallah. Agar kita bisa bersatu, ada satu kunci yang disuruh oleh Allah Tabaraka wa Taala, wasbiru. Adalah kalian bersabar. Dan tentu nanti penjabaran bersabar itu banyak hal insyaallah, dan itu akan dibahas oleh para masyayikh kita. Dan ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang pada kesempatan ini kita ingin mencoba mengangkat bahwa kita bisa menyatukan umat ini dan kita bisa berada di atas agama ini tanpa ada pertikaian dan perpecahan yang ada. Namun kunci semua itu insyaallah adalah apa yang akan dibahas oleh para masyayikh. Saya sampaikan seperti apa yang Allah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kita berpegang teguhlah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sekadar mukadimah pembuka ya untuk diskusi kita pagi ini, dan insyaallah unsur apa saja yang akan menyatukan umat dan apa saja yang akan membawa kepada kejayaan dan kekokohan umat, maka insyaallah ada guru-guru kita yang lain akan membahasnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum untuk pembukaan atau penjelasan awalnya mengenai tema kita, bersatu umat, agama kuat insyaallah. Kita akan lanjutkan berikutnya penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para masyayikh, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, Saudara Ray, ikhwah yang hadir di studio, serta seluruh sahabat dan pecinta Rabbani dan KMTP dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini yang penuh berkah. Alhamdulillah kita kembali bisa untuk belajar menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang mudah-mudahan insya Allah mendatangkan pahala. Karena bermajelis ilmu itu sesuatu yang sangat mulia di mata Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan banyak fadilah dan keutamaan, yang salah satunya adalah semakin membuat kita dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini membuat kita semakin dekat dengan surga Allah. Jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah risalah. Maka mudah-mudahan kita semua selalu menjadikan risalah itu sebagai panduan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, panduan kita hanya satu. Dan itulah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau seandainya kita mencoba untuk mencari cara lain selain daripada itu, maka pasti akan tertolak. Tidak sekedar hanya tertolak saja, tetapi di akhirat malah menjadi orang yang sangat merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, ikhwati fillah,
tema yang kita angkat pada pagi hari ini sangat penting untuk kita bicarakan, bersatu umat, agama kuat. Kalau saya memandang judul ini, penekanannya ada pada yang pertama sebenarnya, bersatu umat, bukan pada agama kuat. Karena agama kuat itu sudah pasti. Sebab yang membelanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama akan tetap kokoh meskipun kita semua berpecah-pecah. Karena akan ada aja nanti orang selain kita yang setia dalam membela agama. Apa hadisnya itu Ustaz? La yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada aja nanti setiap masa itu umatku yang zahirina 'alal haqq, yang mereka tegas, tegar berada di atas kebenaran. Oleh karena itu orang-orang yang suka berpecah belah itu hanya akan merugikan dirinya sendiri, dan sementara agama tetap akan kokoh. Oleh karena itu pembahasan kita akan ada pada poin yang pertama, bersatu umat agar kita punya andil dalam mengejar kemuliaan diri kita. Jadi kita bersatu atas nama Allah, sesungguhnya kita hanya sama-sama mengejar kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perpecahan-perpecahan yang dipertahankan mudah-mudahan tidak ada. Itu hanya cara untuk menghinakan dirinya, mulai dari kehinaan di dunia sampai nanti kehinaan di akhirat. Baik, ikhwati fillah, sesuatu yang harus ada pada umat ini memang adalah bersatu. Karena dalam persatuan itu ada kekuatan. Dalam kebersamaan itu membuat hal-hal yang berat itu menjadi ringan. Membuat hal-hal yang sulit itu akan menjadi mudah. Tapi dengan berpecah belah, dengan sendiri-sendiri, dengan kerja sendiri-sendiri, itu pekerjaan ringan sekalipun akan terasa berat. Padahal ringan kerjanya. Cuma karena dia sendiri, berat jadinya. Pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi karena dia sendiri, bingung sendiri gitu. Ketika menghadapi satu kendala, dia bingung sendiri karena dia hanya sendiri. Oleh karena itu di dalam kebersamaan itu ada kekuatan. Kalau kita mau membuat sebuah analogi gitu, seandainya ada 1000 bata yang akan diangkat, yang akan dipindahkan ke satu tempat yang lain, lalu dipindahkan oleh satu orang, maka ia akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga lebih banyak karena dia sendiri. Tapi seandainya yang 1000 itu dipindahkan oleh 10 orang, yang masing-masing orang sekali angkat bisa membawa mungkin 20 atau 30, maka itu akan lebih hemat waktu dan lebih hemat tenaga. Ini analogi dalam kehidupan kita gitu. Dalam beragama ini, persatuan itu juga penting. Karena ada amanah besar yang ada di pundak umat Islam. Amanah besar dalam menyampaikan agama, amanah besar dalam mengamalkan agama, amanah besar dalam memperjuangkan dan berdakwah. Itu semua adalah tugas-tugas besar yang memang kita harus ambil andil dan kepedulian kita dalam mengerjakan tugas besar itu. Nah, itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam persoalan persaudaraan ini sangat benar-benar memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun, agar di kalangan para sahabatnya itu tidak terjadi perpecahan. Karena kalau terjadi perpecahan itu membuat hati semakin rusak, tidak lagi merasakan kehidupan yang baik dan nyaman, karena mereka sudah tidak dalam satu kesatuan yang sama gitu. Oleh karena itu hal-hal yang
sekecil apapun, jika akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertikaian, Nabi itu antisipasi dari awal. Apa contohnya? Seperti mengungkit-ungkit kebesaran kabilah umpamanya. Mengungkit-ungkit kebesaran kabilah. Dulu Aus dan Khazraj itu dua kabilah besar yang ada di Madinah, itu kerjanya bertikai terus. Sampai pada akhirnya hadirlah Rasulullah SAW membawa syariat Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pada akhirnya atas nama Islam, Aus dan Khazraj ini bisa melupakan kebesaran-kebesaran kabilahnya untuk kemudian berada di bawah kebesaran Islam. Suatu ketika mulailah mereka kembali memperbincangkan kebesaran-kebesaran kabilahnya itu, dan hampir kembali terjadi pertikaian itu. Nabi sedikit agak marah gitu saja, atau menunjukkan wajah tidak setujunya. Apakah ini kalian lakukan wa ana baina azhurikum? Saya masih hidup, kalian sudah begini. Apalagi nanti ketika saya sudah tidak ada. Jangan ungkit-ungkit persoalan itu. Itu masalah lama. Sekalian kalian sudah dimuliakan oleh Islam. Nah, oleh karena itu, agar benar-benar kita mendapatkan kemuliaan, kita hanya mengambil kemuliaan itu dari Islam. Mari kita bersatu dalam mengambil kemuliaan itu dari Islam. Bukan warna-warni yang ada dalam kehidupan kita yang membuat kita seolah-olah itu nanti yang menjadikan kita mulia. Itu diantara contoh gitu. Atau mungkin menyebut-nyebut kekurangan seseorang. Seperti yang pernah terjadi antara Bilal dengan Abu Dzar, kalau tidak salah, radhiyallahu anhuma. Abu Dzar memanggil Bilal dengan panggilan yang sedikit, bukan sedikit sebenarnya dalam pandangan Nabi itu. Ada ungkapan yang ternyata di situ bagi Rasul itu sudah sangat tidak boleh gitu. Ketika Abu Dzar memanggil Bilal itu dengan wahai laki-laki yang hitam, rajulun ibnu Sauda, ya ibnu Sauda, wahai anak orang yang hitam gitu. Dan memang Bilal hitam. Jujur juga Abu Dzar saat memanggil itu kan karena hitam. Tapi terkadang kejujuran seperti itu malah menjadi arti yang lain, karena seolah-olah di situ ada sedikit unsur di mana menunjukkan bahwa seolah-olah Bilal derajatnya lebih rendah karena hitamnya itu. Dengar sama Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, dicegah langsung oleh Rasul, ya Abu Dzar, innaka rajulun fikam ru'um minal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini pada kamu masih ada sisa-sisa jahiliyah ini kalau begitu. Nah, kenapa Nabi melarang? Karena ungkapan-ungkapan seperti itu bisa menimbulkan perselisihan. Ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana kebersamaan itu harus tetap terjaga dan gak boleh dicederai. Umat itu harus bersatu. Maka Nabi dengan hal-hal yang sekecil seperti itu dia mengantisipasi. Apalagi dengan hal-hal yang besar. Hal yang besar tentu saja. Nabi keluar dari rumahnya lalu ketemu dengan beberapa orang sahabat yang memperbincangkan persoalan takdir saja. Masalah takdir. Mereka berbantah-bantah dalam masalah takdir. Oh, gimana ini dalam masalah takdir begini. Itu juga sesuatu yang oleh Nabi dicegah langsung. Itu urusan Allah. Masalah takdir itu masalah gaib. Kita tidak akan bisa memberikan keputusan pasti karena masalah gaib itu yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan timbulkan kebencian dengan perdebatan-perdebatan terhadap hal-hal yang kita sendiri tidak akan sampai ke titik yang sesungguhnya gitu. Berapa banyak sekarang perdebatan-perdebatan dalam masalah gaib? Mereka cenderung untuk memperdebatkan masalah gaib gitu kan. Masalah Allah, masalah sifat Allah, masalah hal-hal yang berkaitan dengan zatnya Allah, itu semua adalah masalah gaib. Yang kalau seandainya kita perselisihkan juga, itu pasti akan menimbulkan perdebatan. Karena dulu mereka juga sudah ada yang memulai perdebatan itu, tapi langsung dicegah oleh Rasul.
Nah, oleh karena itu bukan untuk diperdebatkan masalah-masalah gaib, tapi untuk diimani gitu. Nah, kalau seandainya mau diperdebatkan juga, itulah yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Maka kelompok-kelompok, aliran-aliran yang berbantah-bantah dalam persoalan kalam itu karena mereka memperbantah-bantahkan masalah-masalah gaib, masalah-masalah sifat Allah yang seharusnya konsepnya jelas, ambil apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap bersatu. Tapi kalau enggak, nanti akan tetap saja nanti berselisih. Baik, ikhwati fillah, kebersamaan yang diharapkan itu seperti yang dikatakan oleh Dr. Hidayatullah sebelumnya tentu saja adalah kebersamaan yang dibangun di atas iman. Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka persaudaraan yang sesungguhnya memang hanyalah persaudaraan di atas iman, bukan persaudaraan di atas kepentingan dunia. Kalau seandainya kebersamaan dibangun di atas kepentingan dunia, selesai kepentingan, selesai kebersamaan. Ketika kepentingan sebagian tidak terpenuhi, maka pecah kongsi. Sebagian masih bisa berlanjut karena kepentingannya masih didapatkannya. Sebagian akan selesai dari kebersamaannya karena dia tidak lagi mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, kebersamaan yang sesungguhnya yang harus dibangun itu semata-mata memang hanya atas dasar iman. Apa makna kebersamaan di atas iman? Kita secara sederhana bisa memahaminya bahwa bagaimana kita bersatu di atas cinta dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara sederhana kita saling mencintai di atas ketaatan menuju ridha Allah, menuju surganya Allah, menuju cintanya Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kebersamaan di atas iman ini harus mampu mengalahkan semuanya. Ketika ada orang cenderung untuk mengikuti teori-teori yang dirumuskan oleh kelompoknya, silahkan saja kalau memang masih berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika ada pernyataan-pernyataan atau mungkin rumus-rumus yang dibuat oleh banyak orang, oleh kelompok-kelompok tertentu, seandainya itu sudah tidak sesuai lagi, sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini rumusnya harus ditinggalkan. Nah, ini bersama di atas iman. Jadi kita tidak bersama di atas kelompok. Silakan saja kelompok-kelompok tertentu selagi di atas iman, selagi ada Al-Quran dan ada Sunnah Rasul. Karena kadang-kadang dengan adanya komunitas seperti itu mendukung dia untuk berbuat baik gitu. Ada orang yang minder bersama komunitas yang lain. Sekarang dibuatnya satu komunitas. Dan tujuannya adalah untuk membela agama Allah. Tetapi sekali lagi, itu bukan tujuan. Itu bukan itu yang tujuan akhirnya ingin dicapai gitu. Itu hanya kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu yang sudah menjadi tujuan, ini awal dari permasalahan. Ini awal dari perpecahan. Nah, oleh karena itu, kesiapan kita untuk meninggalkan segala-galanya jika bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itulah sebenarnya yang diinginkan agar kita tetap bersatu. Kalau tidak, ya selamanya akan tetap berpecah. Dan berapa banyak itu yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok yang muncul pada masa dahulu, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Itu kan kelompok-kelompok yang semua bicara tentang persoalan-persoalan mendasar itu sebenarnya. Ya kan? Ketika Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir.
Pelaku dosa besar oleh orang-orang Khawarij itu adalah kafir. Itu diantara fikrahnya Ustaz ya. Ini kan jelas bertentangan. Nah, siap enggak untuk meninggalkan fikrah itu ketika bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Betul ya? Orang Syiah umpamanya, mereka punya doktrin-doktrin agama yang sangat menyimpang. Kalau seandainya tetap berada di atas itu, berarti dia tidak lagi, kebersamaannya tidak lagi di atas iman, tidak lagi di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu sekali lagi penekanan kita ada pada bagaimana kita tetap bersatu dan bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh hanya sekedar slogan-slogan begitu saja, harus dipahami dengan artian yang sesungguhnya agar kita menjalankan agama ini dengan baik dan agar kita punya andil dalam memperjuangkan Islam sampai akhir hayat kita nanti. Karena jalan dakwah itu memang harus menjadi pilihan kita. Karena itu adalah perbuatan amal yang sangat mulia, amal para anbiya, amal para rasul. Rasul itu kan diutus memang untuk itu kan, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Di antara hikmah itu ada yang mengartikan sunnah. Nah, karena itu ketika kita mengambil jalan itu, maka itu satu amal yang mulia, dan kita mesti bersatu dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saya kira sekedar menggambarkan bagaimana umat memang harus bersatu. Jadi saya ingin mengulang kembali bahwa bagaimana kita siap untuk meninggalkan apa yang barangkali selama ini sudah menjadi keyakinan kita. Tapi ternyata setelah kita belajar terus, ada sesuatu yang di situ mungkin agak keliru. Siap enggak kita meninggalkan? Ketika kita meninggalkan hal yang lama, itu bukan berarti kita sedang melecehkan guru-guru kita yang mengajarkan dulu. Nah, karena ada syubhat dalam masalah seperti ini nih. Ketika guru-guru kita sudah pada meninggal semua, kita mendapatkan satu bentuk ilmu dari dia. Mereka orang-orang baik sudah meninggal, yang mudah-mudahan mereka masuk surga semua. Tapi ketika kita hari ini tahu bahwa ada sedikit kekeliruan dari apa yang kita dapatkan, kita harus ambil yang baik itu. Dan kita tidak sedang menghina guru kita. Mereka orang-orang baik yang sudah mengajarkan kita, yang mungkin saja mereka dulu tidak mengetahuinya. Kalau kita ikutkan dia dalam persoalan itu, kita bermasalah, dia tidak, karena dia sudah selesai urusan dia di dunia ini. Nah, karena itu fungsikan bahwa kita belajar gitu. Belajar itu bukan sekadar mengulang-ulang yang lama, tapi menambah hal yang baru yang memang kita belum mengerti. Nah, ini perlu diberikan penjelasan sebenarnya dengan lebih luas dan lebih mendalam, tapi setidaknya kita singgung sedikit seperti itu, mudah-mudahan bisa membuat kita berpikir gitu. Saya banyak menemukan orang-orang yang seperti itu. Sulit dia untuk menerima perubahan kepada hal yang baru yang memang oleh para ulama itu yang lebih baik gitu. Hanya karena ingin menghormati guru. Kita kalau baca sejarahnya para ulama, berapa banyak murid tidak sesuai dengan guru. Murid Imam Syafi'i berapa banyak itu? Banyak hal-hal yang bertentangan, atau setidaknya dia tidak mengambil pandangan Imam Syafi'i. Jangankan muridnya, Imam Syafi'i sendiri, dia punya pendapat baru meninggalkan pendapat lama. Apakah dia tidak menghargai dirinya sendiri? Karena dia mengambil hal yang baru lalu dia tinggalkan yang lama. Maka dikenallah qaul qadim qaul jadid. Jadi mari kita berpikir gitu. Ini agama Allah, syariat Allah. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fanatik kepada guru, fanatik kepada golongan, fanatik kepada mazhab,
Itu sama sekali jangan pernah ada pada diri kita, karena sesungguhnya kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua bentuk amalan dalam kehidupan kita di akhirat nanti langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak bisa bilang, oh saya dulu enggak mau berubah karena guru saya ngajar begini. Enggak bisa. Tanggung saja nanti ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, mari sama-sama kita bangun kebersamaan ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama iman. Kokohkan iman kita, dan kita tidak boleh kita fanatik kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu mungkin sekedar mukadimah dari saya, akan dilengkapi insya Allah oleh guru kita Dr. Dasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk penjelasan berikutnya. Sudah cukup agak jelas sepertinya Ustaz. Kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Dr. Helmi Basri, Fadilat Syekh Dr. Hidayatullah Ismail, wa Sa'adatul Ustaz Ray Imran, wa bakatil ikhwah di studio Kampar Mengaji, Hafizakumullah al-Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ulah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh umirna bittiba'i hudah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa bi athari iqtafa. Amma ba'du, fa aula ma yuftatahu bihi hadhihi al-kalimah al-wasiyatu bi taqwallah jalla wa ala, fa innahu qad faza man ittaqa. Para masyayikh di studio, para ikhwani yang bertugas baik di Kampar Mengaji, Radio Rabbani ataupun media-media lain yang bekerja sama, para pemirsa KMTV dan TV lainnya, para pendengar yang setia di 91,1 FM Berajut Ilmu dan Peradaban, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, para kiai, para nyai, para ustadz, ustadzah, da'i, da'iyah, serta para penuntut ilmu, saudara-saudara dan saudariku dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi ini kita dituruni rahmat Allah, hujan cukup deras. Kemudian setelah itu udara pun, cuaca pun cerah. Mudah-mudahan sesejuk hati kita, secerah harapan kita, bahwasanya janji-janji Allah insya Allah akan terlaksana, bahwasanya wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik itu, kesudahan yang baik itu bagi ketakwaan. Oleh itu mari kita mulai. Sebenarnya bukan memulai ya, mengkhatimah, karena sudah dimulai oleh Dr. Hidayatullah, Dr. Helmi. Sebenarnya sudah sangat jelas. Jadi saya takut kalau saya jelaskan lagi tambah tidak jelas. Tapi
adab majelis, ada kata tentu disambut, setidaknya disimpulkan. Oleh sebab itu saya ucapkan dengan bismillah. Mari kita menambah ketakwaan, menambah iman dan juga menambah ilmu. Mudah-mudahan menjaga kita senantiasa berada di jalan yang benar. Kita semuanya berusaha, taufik semata-mata dari Allah SWT. Maka kepadanya kita memohon, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral musyahidin wal mustami'in wal musyahidati wal mustami'at, a'azzanillah wa iyyakum. Sesungguhnya seperti kata Kiai Helmi tadi, agama ini kuat binisbati li dzatihi. Agama ini Allah yang punya, Allah yang memiliki, Allah yang maha kuasa. Tanpa kita, agama ini tetap eksis. Tetapi Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan bagian yang membuat kuburan kita lapang dan hisab kita di akhirat senang. Maka Allah buka pintu-pintu untuk kita ikut berjuang, dimulai dengan imamnya para pejuang, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu ketika membaca sirah nabawiyah, Nabi diutus di saat umat jauh daripada agama, jauh daripada ilmu, jauh daripada hidayah. Dan natijahnya jelas, mereka terpecah belah, berkeping-keping, masing-masing menganggap dia yang lebih harus diikuti, yang lain memaksa untuk dituruti. Akhirnya keras bertemu keras, akhirnya harus beradu senjata yang keras. Siapa yang menang? Dia berkuasa, yang kalah harus tunduk kepadanya, sambil tetap berupaya untuk mengalahkan lagi, dan begitu seterusnya. Karena yang menjadi patokan mereka itu adalah bukan kalam ilahi, bukan warisan para nabi, tetapi adalah hasil olahan akal mereka yang terbatas, intelektualitas mereka yang sangat-sangat sempit. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya meninggalkan agama itu membuat perpecahan semakin parah, dan bahwasanya menerapkan agama membuat kesatuan dan persaudaraan semakin kokoh. Karena apa? Karena agama ini datang dari yang maha segalanya. Dia maha tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa hasil yang akan didapatkan. Maka usaha Nabi SAW dengan berusaha berjuang, berjihad dalam bab dakwah ini dengan segala kemampuan yang Allah berikan sebagai salah satu konsekuensi daripada dakwah yang diperintahkan. Beliau berkorban dengan masa, korban dengan harta, air mata, bahkan sampai meneteskan darah. Sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Di awal Nabi datang alaihi salatu wassalam, mereka menganggap Nabi itu orang aneh, padahal beliau bukan orang aneh.
Mereka menganggap Nabi itu menyimpang dan tersesat, padahal mereka lah yang sebenarnya menyimpang dan tersesat. Mereka menganggap Nabi adalah satu sosok yang paling berbahaya, padahal mereka lah yang sebenarnya berbahaya. Allah bukakan pintu-pintu hidayah bagi siapa yang dikehendaki, dan pada umumnya adalah mereka yang memang dari awal bersih. Mereka tidak punya kepentingan untuk mempertahankan keadaan yang jelas-jelas menyimpang itu. Akidah didasarkan pada perasaan dan pengalaman. Ibadah juga berdasarkan keinginan dan ramuan-ramuan tertentu. Muamalah, apalagi akhlak menurut kehendak diri. Sisa-sisa kebaikan tetap ada, karena tidak ada di dunia ini yang mutlak buruk semuanya, tidak ada yang mutlak baik semuanya, kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dengan dakwah Nabi, walaupun di awal-awal ditentang dan intimidasi, bahkan Nabi tak boleh ceramah di Masjidil Haram, dipersekusi. Karena waktu itu pengurusnya rata-rata haji-haji jahiliyah. Maaf, ini kan di masa musim jahiliyah kan ada haji. Cuman kan gelar haji tidak ada waktu itu. Gelar haji kan, iya. Abu Jahal kan naik haji, Abu Lahab naik haji. Mereka yang dulu menguasai Masjidil Haram itu. Sehingga Nabi karena membawa ilmu yang sahih, dan pasti yang sahih dengan yang tidak sahih tak bisa disatukan. Nabi membawa yang hak, dan mereka di atas kebatilan. Pasti kebatilan dan hak tidak akan bisa dipadukan. Ibarat air dengan minyak, ibarat api dengan air. Oleh itu Nabi SAW harus menggunakan segala potensi yang ada. Sahabat-sahabat dengan kemampuan mereka yang memiliki juga ikut terlibat untuk mendukung dakwah ini. Ada di antara mereka yang ingin memetik hasil segera, dengan dasar iman yang kuat, dengan keberanian yang super. Dia ingin melabrak segala benteng-benteng jahiliyah itu, seperti Umar ketika masuk Islam, a'azzallahu al-islam bihi. Sahabat mengatakan, lazilna aizza' munzu aslama Umar. Sejak masuk Islamnya Umar, kami sudah bisa bernapas, sudah bisa sudah punya harga diri. Karena Umar memang luar biasa, sampai-sampai dalam sirah disebutkan Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islami bi ahadi Umarin. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Tapi Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam barisan Nabi, dan tetaplah Amr bin Hisham, Abu Jahal, di atas kesesatannya. Walillahi fi ibadihi syu'un. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Umar ingin segera, tapi Nabi katakan, sampai dia katakan, alasna alal haqq, bukankah kita di atas kebenaran? Seperti banyaknya orang mustajil hari ini. Bukankah kita di atas kebenaran? Jawab Nabi, bala. Alasta Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Bala. Alaysa aduna aw adauna alal batil, betul bukankah musuh kita di atas kebatilan? Benar. Baik, falimadza narda daniyata lidinina? Kalau gitu kenapa kita rela saja direndahkan? Semua produk jahiliyah sekarang. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu kaum muslimin. Seperti dalam pepatah atau dalam hadis disebutkan, fa innal mumbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Orang yang ingin berjalan tergesa-gesa, jarak yang harus ditempuh tak dia tempuh,
dan kendaraannya akan macet di jalan. Tidak ada kendaraannya lagi karena kecapean, dipaksakan. Dan ini juga terjadi di kalangan sebagian duatul Islam, para dai ingin memetik hasil dalam waktu sekejap. Padahal Nabi SAW katakan innakum qaumun tasta'jilun. Dengan penuh kesabaran Nabi SAW berhasil. Bahkan di saat paling sulit sekalipun Nabi masih berharap. Singkat cerita karena waktu kita mungkin akan ada seri kedua dan ketiga Ustaznya, insyaAllah. Nabi SAW berhasil dalam waktu yang mengundang decak kagum musuh, termasuk musuh Islam, orang-orang orientalis. Tidak ada satupun tokoh dunia yang sejak diciptakannya langit dan bumi ini yang secepat Nabi berhasilnya membangun pondasi sebuah agama, kemudian menghasilkan sebuah negara yang sangat kokoh. Bahkan tidak ada dinasti yang bertahan selama bertahannya dinasti Islam. Silakan dibaca dinasti-dinasti yang pernah berkuasa baik di Cina, di di India dan di Persia dan sebagainya, tidak ada yang bertahan seperti lamanya bertahannya Islam. Oleh sebab itu patutlah kalau seandainya Islam itu dianggap sebagai musuh bersama. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kemudian umat pada masa Nabi semuanya bersatu. Sampai-sampai dalam ilmu fikih dan usul fikih, ijma' tak ada berlaku di masa itu. Ijma' baru berlaku setelah Nabi wafat. Jadi hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tak akan bersatu di atas kesesatan. Kapan? Setelah Nabi wafat. Tidak mungkin bersatu dalam kesesatan. Ijma', kalau sudah ijma', makanya ijma' itu adalah wajib untuk ditaati. Sedangkan masa Nabi semuanya dikembalikan ke Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saya perlu alaskan di sini termasuk qiyas. Qiyas itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masalah yang bisa diqiyaskan. Ini keluar pula video Ilmi nanti kan, qiyas itu adalah adalah cara pikir syaitan katanya. Yaitu maksudnya mengqiyaskan perintah Allah yang ghairu ma'qulil makna kepada yang makhluk-makhluknya. Kadang banyak yang setengah paham nih Ustaz, harap sabar saja ya. Yang setengah paham, ya sampai-sampai juga ada yang sekelas doktor fikih tidak paham masalah qiyas itu adalah sudah dipakai sejak zaman Nabi. Kita katakan dalam masalah ijtihad, masalah hukum, karena bisa dikomparasikan, qiyas berlaku. Tapi bila ada ucapan nanti ketika membahas masalah akidah, sifat-sifat Allah, maka qiyas tak berlaku. Apa sebab? Karena qiyas itu harus ada wajah syabahnya, harus ada kesamaannya. Illa jami'a baina al-amrain. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, harus juga dijelaskan seperti ini. Kalau tidak nanti jadi potong lagi, ya innalillah. 3 orang dokter tidak paham qiyas dan Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW berhasil melakukan segala menjadikan umat fokus pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka menikmati beribadah ikhlas karena Allah dan hanya mengikut Rasulullah SAW. Mereka berjihad ketika belum bertemu dengan Nabi, belum sampai dalilnya, maka mereka setelah bertemu Nabi bertanya. Ada yang benar, Nabi takrir. Ada yang salah, Nabi bilang jangan diulangi lagi. Ini juga harus dipahami bahwa yang dilakukan sahabat itu bukan bid'ah, tapi adalah ijtihad yang belum ada dalilnya. Mereka berjihad. Maka mereka setelah sampai ke Nabi, ada yang ijtihadnya disalahkan, ada yang dibenarkan, dan ada dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi hukumnya tidak sama semuanya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang terima dua-duanya, ada pula yang ditolak dua-duanya. Ini babnya bab fikih nanti insyaallah taala. Kalau nak gaji ini gaji sama Dr. Helmi nanti. Kalau bab akidah ngaji Ustaz Dayat.
Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, setelah Nabi berhasil menyatukan umat ini sampai mereka bersifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana biqasas. Sampai-sampai mereka bila disalahkan oleh Nabi, mereka cepat kembali. Sampai begitu. Salah, ya harus disalahkan. Dan mereka terima. Sami'na wa ata'na. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sehingga yang akhirnya, mutaba'ah tamah li Rasulillah SAW. Lalu setelah Nabi SAW meninggal, dan bahkan sebelum beliau meninggal, beliau berpesan. Sebagaimana Allah juga dalam banyak ayat berpesan. Karena dengan sadar Nabi SAW sangat mengetahui, karena Allah Maha tahu bahwasanya berbeda itu, ikhtilaf itu merupakan sunnatun kauniyah. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Tetapi bukan sunnatun syar'iyyah. Tapi bukan sunnah yang harus diteruskan. Bukan sunnah syar'iyyah. Ya, maksudnya di dalam masalah khilaf tadad. Kalau khilaf tanawu, sebenarnya tidak disebut khilaf masalah ini. Khilaf tanawu itu pada asalnya itu tidak disebut khilaf, itu variatif sifatnya. Tapi ketika idza utliqal khilaf fal murad bihi khilaf tadad wa tanaqud. Maka ketika itu Nabi SAW ingatkan. Tapi karena para ulama usul sudah mengklasifikasikan ada khilaf tanawu, ada khilaf tadad, maka di sini perlu kita tegaskan bahwa ketika di idza utliqal khilaf fa khilafu at-tadad. Bukan menafikan khilafu at-tanawu. Tapi pada saat itu tidak dianggap khilaf sebenarnya. Hanya saja ini variasi suatu amalan. Nah, bila terjadi khilaf, Allah Subhanahu wa taala walaupun mentakdirkan terjadi khilaf. Seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya dari Anas bin Malik dan sanadnya sahih, sataftariqu hadhil ummah atau ummati ala 72. Riwayat Abdurrahman bin Auf adalah ala 73. Bukan juga riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, banyak riwayat dalam masalah ini. Yang saya nukil ini riwayat Anas ibn Malik dalam Sunan Ibnu Majah, bahwasanya taftariqu ummati ala 72 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan terjadi perpecahan umat ini 72 golongan. Dan semuanya potensi masuk neraka. Nah, ini kalau sebut-sebut masuk neraka ini kadang di sini sebagian yang tidak jujur dalam berilmu, ini na'udzubillah, menyelipkan di sini bahwasanya kita mengafirkan 72 golongan. Seperti yang sering difitnahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Ini kalau ada yang terlibat seperti ini, astagfirullah ya, segera bertobat. Ibnu Taimiyah dengan jelas dan gamblang menyebutkan siapa yang mengafirkan seluruh firqah 72 itu, seperti nukil oleh Amir As-San'ani dalam syarah hadis Iftiraqul Ummah. Dia menukil bahwa siapa yang mengafirkan 72 golongan itu dan mengekalkannya dalam neraka, faqad khalafa as-sunnah wa khalafa al-kitaba was sunnata wa ijma'al a'immah. Siapa yang mengafirkan 72 golongan itu, maka dia telah menyalahi Al-Quran, menyalahi as-sunnah, dan menyalahi ijma'nya para imam. Demikian juga yang dinukil dan dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab sendiri. Ini pasal saya katakan ini karena memang yang tertuduh selalu ini. Ya. Padahal Syekh tidak pernah ketemu sama Syekh, tapi dituduh juga murid Syekh Muhammad bin Wahab. Masyaallah. Padahal di Madinah tidak ada materi Al-Wahabiyah, tidak ada. Tidak ada aliran Wahabiyah, tidak pernah dipelajari akidahnya. Tapi kita diarahkan pada Al-Quran was Sunnah ala manahijil a'immah.
wa hasad as-salaful ummah. Itu yang diarahkan. Ini tidak ada harus ikut manhaj Wahabi dan itu tidak ada sama sekali materinya. Bahkan nama-nama itu pun tidak pernah disebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau juga mengatakan wala nukaffir ahlal qiblati illa man kafarallah wa rasuluh. Kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau Allah dan Rasul menyebutkannya kafir, ya kita sebut kafir. Kaman angkara asyhadatain. Siapa yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini jelas. Cuman masalahnya ada dai-dai yang penimbul fitnah yang mengatakan itu perkataan syekh padahal syekh minha bara'ata Yusuf bara'ata az-zi'b min dami Yusuf. Seperti bebasnya serigala dari darah Yusuf alaihissalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, 72 potensi masuk neraka. Allah yang Maha tahu apakah mereka sampai kapan nerakanya atau ada yang mungkin tidak dimasukkan karena amalan yang lain yang unggul, itu tahta masyiatillah tabaraka wa taala. Selama dia tidak keluar dari Islam dengan bid'ahnya. Ma'asyarul kiram. Kemudian kecuali satu. Nah, kalau kita amati bahwasanya kalau kita amati kita bicara tentang ayat-ayat atau tentang masalah perpecahan umat, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, bersatu padu dengan ininya. Misalnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu sebelumnya ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa takwa? Ya, definisinya kan jelas. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, itu yang takwa. Kalau baru datang perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Kalau semuanya ini khitab bisa semuanya ke jamak wala tafarraqu wa'tasimu, atau bisa kepada ad-din hablillahi jami'an, yaitu seluruh yang ada dalam agama Allah. Dukung dengan ayat ketika Allah berwasiat kepada para nabi an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi fanasu hadzam mimma dzukkiru bih, yaitu dirikan agama, jangan kalian berpecah belah di atasnya. Tapi mereka melupakan hadzan, sebagian. Maka meninggalkan sebagian agama walaupun melaksanakan sebagian, ini potensi untuk tafarruq. Misalnya, ya, dalam masalah akidah dipakai sebagian hadis, ditolak sebagian besar hadis. Ini meninggalkan sebagian agama. Ini meninggalkan sebagian agama. Kemudian sunnah dalam masalah ini, kemudian ada yang dianggap baik dimasukkan dalam agama, ditinggalkan sunnah, dilaksanakan, ini meninggalkan sebagian dari agama. Makanya sebagian ulama Syekhul Islam ketika membahas hadis wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru, dari kalimat wala tabaghadu, jangan saling membenci, ini secara eksplisit ada larangan untuk melakukan sesuatu yang baru dalam agama, non sunnah. Ya, apa sebab? Karena inilah yang selalu melahirkan saling membenci di antara kaum muslimin. Lebih daripada sekedar uang kita diambil, utang tidak dibayar, itu benci. Tapi tidak sebenci kalau antum sholatnya seperti ini, ana sholat seperti ini. Kan melahirkan itu ya. Antum di malam tahun baru berdoa misalnya, doa malam tahun baru, lalu saya tidak ikut. Antum lebih benci ke saya gara-gara tidak ikut daripada membenci orang yang tidak sholat sama sekali.
Orang yang tidak sholat sama sekali, antum masya Allah masih kasihan itu. Kan dia masih muslim juga. Orangnya baik kok. Ya duitnya banyak dikeluarkan untuk dermawan orangnya. Masih. Tapi tidak ikut di acara, apa istilahnya Ustaz? Muhasabah malam tahun baru. Nah, ini Wahabi nih. Tidak sepaham dengan kita. Makanya kaum muslimin, segala sesuatu mengadakan dalam agama pasti lebih menimbulkan kebencian daripada hanya sekedar misalnya terpijak kaki kita oleh orang lalu dinamakan selesai. Bahkan mohon maaf, dilarikan anak gadis anak kita oleh orang kadang-kadang bisa selesai dengan begitu aja. Tapi kalau masalah ya tidak ikut yasinan misalnya, tidak ikut wiridan, itu luar biasa bencinya. Awas sampai diancam, besok kalau mati tidak dikuburkan. Jadi oleh itu semua muslimat, maka sebab-sebab tabaghut yang membuat sebab furqah itu dilarang dalam agama. Oleh itu ikhwani fillah, kalau kita tahu bahwasanya sebab al-furqah itu adalah seperti yang akan di ujung ayat atau di ayat setelahnya Allah jelaskan kan wala tafarraqu kan. Kemudian Allah ingatkan nikmat Allah dengan apa Nabi dulu menyatukan dengan hablullah, dengan yang turun dari Allah SWT. Kemudian setelah itu ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berikhtilaf setelah datang keterangan. Keterangan dari siapa? Tentu dari Allah dan Rasul. Datang keterangan dari Allah dan Rasul masih juga ikhtilaf, berarti kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Akibatnya apa? Ulaika lahum adzabun azim. Yang tetap ikhtilaf setelah jelas keterangan diancam azab yang pedih, yang besar. Berarti Allah tidak suka dengan ikhtilaf sebenarnya, walaupun dia ciptakan itu. Maka di sini kita tahu juga bahwa Allah ciptakan orang kafir bukan karena suka kekufuran. Allah siapkan sarana dan prasarana kemusyrikan bukan berarti Allah suka kesyirikan, tidak. Makanya Allah tidak suka pada ikhtilaf. Karena diancam itu. Oleh sebab itu, agama ini hanya akan kuat, kita ini hanya akan umat bersatu ini tentu saja dengan apa dulu Nabi SAW menyatukannya. Karena waktu yang barangkali tidak mengizinkan, ini baru muqaddimah. Insya Allah akan sampai apa saja nanti. Ini sebagian ya, sebab ikhtilaf, sebab furqah. Ya, sebab furqah adalah salah satunya dan meninggalkan, mengamalkan agama dengan utuh. Itu mengambilkan agama sebagian-sebagian. Akhirnya kita ikhtilaf karena sudah tidak satu lagi masdar talaqi kita. Masdar talaqi. Juga kita akan nanti pada temuan selanjutnya mungkin atau di pertanyaan apa saja metode para sahabat as-salafus salih dalam menyatukan, membuat umatnya bersatu sehingga agama di masa mereka kokoh, mereka disegani, mereka ditakuti, mereka masya Allah dimuliakan dan dita'zim oleh kawan dan lawan. Tapi hari ini kawan sendiri sudah tidak saling menghormati. Ini luar biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa sebab? Karena kita sudah meninggalkan sebagian dari agama karena mengikuti apa yang kita inginkan dan kadang-kadang atas kepentingan kita sendiri. Ini sebagian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai bersatu umat agama kuat. Taib, di sisa waktu kita akan buka sesi tanya jawab di 081273335531 seperti biasa untuk antum yang ingin bertanya. Kita dahulukan seputar materi yang kita bahas di pesan singkat atau layanan WhatsApp. Kita masuk ke pertanyaan pertama yang berhubungan sepertinya. Kita coba jawab dari 0812557863 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya, sebagai saya muslim dan saya adalah warga negara Indonesia, mengenai tema kita saat ini, bagaimana mensinkronkan bersatu di atas agama Islam khususnya, juga bersatu di atas bangsa Indonesia atau sebagai warga negara yang baik Ustadz. Karena dewasa ini, bahkan akhir-akhir ini sedang viral Ustadz,
banyak yang membenturkan antara ajaran agama dengan kearifan lokal atau budaya yang ada khususnya di Indonesia, Ustaz. Apalagi untuk saat ini yang lagi viral. Jazakumullah khairan Ustaz untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para masyayikh yang saya muliakan, saudaraku yang bertanya, dan alhamdulillah pertanyaan jelas ya. Bagaimana sinkronisasi antara bersatunya kita di atas agama dengan sebagai warga negara? Ya, subhanallah, ini jelas bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita ini kalau sudah berpegang teguh kepada agama kita dengan kembali kepada agama yang benar, agama yang dilakukan, dipahami, ya, dipahami dan dilakukan, yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian orang-orang yang setelah itu, insya Allah kita akan bisa bersatu. Kita ini disatukan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-muwalatu fillah. Itulah ikatan iman yang paling kuat. Ya, kalau kita menjalankan agama kita yang mulia ini dengan benar, insya Allah kita sebagai warga negara ini akan setia kepada negara kita, akan cinta kepada negara kita, akan betul-betul menjunjung tinggi nilai negara kita. Apalagi kita di negeri Melayu ini, di tanah Melayu ini, kalau kita berbicara tentang kebinekaan tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, atau bicara tentang cinta terhadap negara Melayu ataupun negeri Melayu ini, itu sudah memberikan andil besar terhadap bangsa ini. Apalagi kita sebagai warga negara Muslim, tentu kita akan menjaga nilai-nilai, norma-norma yang ada di negeri ini. Nah, namun ada satu hal yang mesti kita jaga di dalam agama, bahwa beragama itu mesti benar. Adapun nilai-nilai, norma-norma yang akan merusak akidah kita, ini yang mesti kita jaga. Ini yang mesti kita jaga. Jadi kita tidak bisa benturkan itu antara kecintaan kita terhadap agama dengan negeri kita ini, tidak bisa dibenturkan. Bahwa nilai-nilai agama itu justru akan menjaga negeri ini, akan kita bisa bersemangat untuk mempertahankan negeri ini. Bahkan nilai Islam itu sendiri, subhanallah, ya, dimana kita bahkan sampai pada tahapan nanti orang-orang yang ketika negerinya, kemudian tempat tinggalnya, kenyamanannya diganggu, maka di saat itu dia kalau sudah difatwakan atau dihimbau oleh pemimpin, maka di situ setiap muslim atau siapapun dari negeri ini wajib untuk ikut membela negaranya. Nah, oleh ikhwan kaum muslimin, kita sebagai muslim yang baik di negeri ini, maka kita menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ukuran kebaikan Islam sekali lagi ya bukan ukuran pada kebiasaan, tetapi kembali ukurannya adalah pada dalil yang benar. Nah, terkait dengan bagaimana dengan budaya-budaya kita yang hari ini, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bisa benturkan gitu ya, tidak dibenturkan antara budaya kemudian dengan agama. Agama mengakomodir apa saja yang ada di kearifan lokal itu. Agama mengakomodir, namun apa syarat-syaratnya? Tentu ini ya tidak tentu syaratnya tidak bertentangan dengan syariatnya. Nah, kalau kita menjalankan kearifan lokal, kemudian budaya kita, lalu kemudian mengurangi, menggeruskan nilai-nilai iman, tentu kita sebagai mukmin ya kita harus bersikap bahwa kita harus menjalankan agama kita.
Saya kira ya banyak kearifan lokal dan budaya-budaya yang insya Allah itu bagian daripada syariat kita. Mudah-mudahan Allah SWT kokohkan kita bersama dan Allah jaga negeri yang tercinta ini. Allah ta'ala bersama. Mungkin Ustaz Hilmi ada tambahan? Nah Ustaz, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin tambah sedikit dari apa yang sudah disampaikan Dr. Hidayatullah. Kalau seandainya kita sudah benar-benar taat kepada agama Islam sebagai seorang muslim, saya kira tidak akan ada yang bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh negara gitu. Karena tidak ada aturan agama Islam itu yang tidak baik, dan negara kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Bahkan dalam undang-undang dasar kita seperti itu. Seluruh masyarakat, penduduk itu berhak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaannya. Berarti kita diberikan hak. Maka mengerjakan apa yang ada pada agama itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Semua umat Islam kalau mentaati apa yang ada pada agamanya, insya Allah yang ada pada agama semuanya adalah baik. Dan negara kita menganjurkan untuk melakukan hal yang baik. Nah, oleh karena itu tidak seharusnya untuk dipertentangkan gitu. Justru yang mempertentangkan itu yang bermasalah. Ada kecenderungan sekarang ini untuk mempertentangkan itu. Kamu milih Al-Quran apa Pancasila? Dipertentangkan seperti itu. Kayak yang di KPK itu kan. Ditanya ikut Al-Quran atau ikut Pancasila. Itu justru pertanyaan yang sangat merusak kita. Karena pada Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah ilaha illallah. Justru yang tidak esa itu mungkin yang bermasalah gitu. Tapi kalau dibawa kepada la ilaha illallah, itulah bahwa ilah itu hanya ilah itu hanya satu gitu. Adapun yang terkait dengan tradisi-tradisi, tradisi itu kan bukan sebagai aturan satu negara kan. Tradisi itu kebiasaan-kebiasaan yang ada pada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin tidak ada pada wilayah yang lain. Nah, hal-hal yang bersifat tradisi seperti itu, ya seandainya memang itu bertentangan dengan agama Islam, sebagai umat Islam, ya jangan diikuti. Karena bukan sebagai sebuah aturan negara yang kita wajib ikut itu. kan enggak kan? Cuma itu kebiasaan masyarakat yang ada di satu wilayah yang mereka melakukan itu. Nah sekarang ternyata itu bertentangan dengan syariat Islam. Katakanlah di situ ada unsur kesyirikan. Sebagai umat Islam, karena dia beragama Islam, dituntut dia untuk meninggalkan perbuatan syirik itu. Karena bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Enggak boleh dia mengedepankan tradisi tadi. Karena dia muslim. Apakah oleh negara salah ketika dia meninggalkan tradisi? Enggak juga, karena agama menganjurkan kita untuk karena negara menyuruh penduduknya untuk taat pada agamanya. Jadi ketika ada tradisi yang salah menurut agama lalu ditinggalkan oleh negara, itu tidak akan bermasalah. Karena negara sendiri yang menyuruh agar penduduk itu beragama sesuai dengan, lalu salahnya di mana? Nah oleh karena itu tradisi-tradisi itu harus tidak bertentangan dengan agama Islam jika pelakunya muslim. Tapi kalau ada tradisi yang bukan dari golongan umat Islam, itu dari ketentuan agama yang lain, itu urusan mereka pula.
Kalau dalam agama mereka buat itu, ya memang mereka tidak Muslim. Kita tidak akan mempersoalkan karena itu adalah tradisi mereka. Bagaimana orang Nasrani tradisi mereka di hari Natal umpamanya, itu urusan mereka. Negara melindungi pula untuk melaksanakan agar mereka bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu, ketika sebuah tradisi yang ada di kalangan umat Islam yang ternyata tradisi itu salah oleh syariat Islam sendiri, maka harus ada yang menyampaikan bahwa itu salah. Syirik umpamanya, sesembahan, sembelih sapi ini kepalanya dilempar ke pantai sana. Kalau pelakunya Muslim, wajib ada yang menyampaikan kepada mereka bahwa itu salah. Kembali kepada syariat Islam, tinggalkan itu, ayo kita tinggalkan. Bolehkah diajak seperti itu oleh negara? Ya boleh saja, justru disuruh. Kalau tidak ada yang mengingatkan, justru bertentangan dengan undang-undang dasar sendiri. Karena menyampaikan itu dipelihara oleh undang-undang. Ini tidak ada yang harus dipermasalahkan. Nah, ada umpamanya dibakar tongkang itu di mana? Di Rahil. Ketika itu dilakukan oleh orang Cina yang mereka tidak Muslim, udah itu urusan mereka karena mereka tidak Muslim. Tapi kalau ada yang melakukannya orang Islam, kita wajib sampaikan itu syirik. Masa kebaikan ditentukan oleh tiang apakah jatuhnya ke darat atau ke laut? Jadi kalau tiang itu jatuhnya ke laut, nanti berarti tahun ini kita baik. Jelas syiriknya kan? Karena yang menentukan baik kita bukan tiang itu. Kalau Muslim yang melakukannya, wajib ada yang menyampaikan kalau itu salah. Tapi kalau itu tradisi orang Cina yang barangkali tidak Muslim, ya udah itu urusan mereka. Memang mereka kalau tidak Muslim ya tidak percaya sama Allah. Kalau bertanya apa hukumnya dalam pandangan Islam, kita jawab. Ini dia. Jadi menurut saya, tidak ada yang harus dipertentangkan. Agama kita jelas, semua yang ada dalam agama itu baik, tidak ada yang buruk dalam syariat Islam. Ketika ini dilarang, pasti karena di situ ada keburukan yang kita harus terhindar. Ketika ada perintah, pasti di situ ada kemaslahatan yang Allah ingin kita mendapatkan kemaslahatan. Nah, oleh karena itu, taat kepada agama Islam sama sekali tidak akan bertentangan sama sekali dengan undang-undang kita, karena undang-undang dasar kita memberikan perlindungan bagi mereka-mereka yang taat, bahkan yang tidak taat pada syariat Islam itu bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Sekira seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Jadi tidak ada lagi yang ribut-ribut soal ini Ustaz. Mungkin akan ada tambahan lagi Ustaz? Ya, Masya Fadal Allah. Ustaz. Apa yang dijawab oleh dua dokternya luar biasa. Apa yang mau saya sampaikan, saya sampaikan sebenarnya. Tapi ada tambahan lagi. Ya kalau nambah ada, itu tambahan Ustaz. Jangan, sesungguhnya Islam itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Islam itu lebih luas dari satu daerah. Lebih luas dari satu negara. Kalaulah dulu Islam bisa menyatukan seluruh etnis yang ada di dunia ini, hukum negeri Eropa sampai ke Spanyol, kemudian sampai ke Rusia, sampai ke Nusantara, sampai ke Afrika, belum lagi benua di India dan seterusnya. Bisa Islam mengakomodir seluruh kebiasaan dan tradisi yang ada di negeri itu. Apalagi kalau hanya sebagian dari dunia itu, yaitu negeri kita Indonesia ini. Pasti lebih bisa lagi. Dan alhamdulillah Islam sudah masuk ke negeri ini. Kalau menurut para peneliti yang paling rajih adalah di akhir abad kedua Hijriah sudah sampai. Berarti di abad-abad ke-7 Masehi itu sudah sampai Islam ke Indonesia. Alhamdulillah tidak pernah orang mempertentangkan antara budaya kearifan lokal dengan Islam. Karena berjalan seperti kata Dr. Helmi tadi, mereka paham bahwasanya menjalankan budaya itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajibannya. Itu kan pilihan sifatnya. Ya pilihan orang Ocu, ya kita tinggal di Kampar, dia melaksanakan budaya Ocu dia. Tapi kalau dia tinggal di Jambi, tentu dia tidak ikut lagi budaya. Dia bukan orang Jambi dia. Kalau dia pergi ke Bali nanti,
Orang Bali melakukan suatu tradisi yang menurut agama mereka. Apakah kita yang asal dari Kampar ini juga pergi ke sana ikut tradisi Bali pula? Tidak ada kewajibannya. Dalam undang-undang tidak ada, peraturan pemerintah tidak ada, undang-undang dasar apalagi. Jadi sebenarnya hanya dulu, kalau kita kaji lagi kronologinya, orang-orang jahiliyah dulu ketika Nabi berdakwah, salah satu yang paling dikhawatirkannya itu juga. Nanti kalau agama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam diterima, habis seluruh tradisi kita. Padahal alhamdulillah tidak ada budaya Arab yang dirusak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang bukan asli budaya Arabnya. Berhala mana ada orang Arabnya berberhala sebelumnya? Kecuali setelah dibisikkan oleh iblis, syaitan kepada mereka. Mana ada budaya Arab sebelumnya ketika Nabi Ibrahim misalnya datang, bahwa mereka itu menyembah atau pergi berdoa ke kuburan-kuburan untuk minta ke orang di kuburan? Enggak ada. Lalu setelah jauh dari itu mereka mulai minta kepada orang-orang soleh tersebut, lalu dibuatkan patung. Tidak ada budaya aslinya. Nah itu yang ingin diperbaiki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab itu tadi sudah jelaskan oleh beliau bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan kita menjalankan seluruh budaya. Tidak ada aturannya. Yang ada aturannya seluruh warga negara Republik Indonesia wajib menjalankan agama. Makanya orang yang tidak beragama ilegal tinggal di negeri ini. Karena tidak ada jaminan tinggal bagi orang yang tidak beragama. Harus orang beragama. Dan agama negara mengakui agama terbesar adalah agama Islam. Dan itu adalah nomor satu. Karena negeri ini juga dibangun dulu di atas darah-darah para mujahid muslim dengan teriakan Allahu Akbar. Ini tidak bisa dihilangkan dalam sejarah. Oleh sebab itu jangan dipertentangkan antara budaya dengan agama. Dan sudah biasa yang namanya yang lebih tinggi harus jadi rujukan, bukan yang rendah. Mana lebih tinggi budaya daripada agama? Tentu semua orang beragama paham agama itu menentukan bahagia dunia akhirat. Budaya belum tentu. Ya, kemudian agama dijamin oleh negara. Kalau budaya, ya tergantung kepada kebiasaan masing-masing. Budaya itu kan berkembang terus dia. Berkembang terus. Apa yang hari ini belum jadi budaya, besok jadi budaya dia. Nah, apakah kita harus ikuti seperti itu? Maka tidak. Ya, jadi kata simpulnya, kalaulah seluruh negara, seluruh bangsa di dunia ini pernah satu di bawah Islam dan tidak ada yang memprotes gara-gara budaya, ya tidak ada yang protes, habis budaya kami dibuatnya, enggak ada Ustaz ya. Semuanya dihidupkan dengan catatan tidak bertentangan dengan agama. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya dengan masing-masing guru kita. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi yang tidak tahu dan tidak mengerti. Mudah-mudahan mendapat pencerahan dari jawaban tersebut. Kita ke satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz untuk kesempatan hari ini. Masih berhubungan juga yang kita pilih dari layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon izin, saya adalah seseorang yang punya percetakan khususnya Al-Quran Ustaz. Saya bekerja di percetakan Al-Quran. Mengenai persatuan tadi Ustadz, apakah saya salah jika dalam terjemahan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, semisal Allah punya wajah, itu saya tulis dengan arti yang sebenarnya, tidak mentakwil. Apakah ini saya termasuk memecah belah umat karena menyebarkan Al-Quran dengan terjemahan tersebut? Karena lazim di masyarakat terjemahan Al-Quran itu ditakwil Ustaz, seperti tangan diartikan dengan kekuasaan. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Fadal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Nah, sebenarnya Al-Quranul Karim tidak bisa diterjemahkan karena dia kalam Rabbil Alamin. Tapi yang diterjemahkan adalah tafsir ma'ani, maknanya. Karena ketika berpindah bahasa, ketinggian sastra bahasa Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan bahasa manapun. Ya, diakui tak diakui. Yang paham pasti mengakui, tapi yang tidak paham apa boleh buat.
pasti bahasa Arab bahasa tertinggi di dunia. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling tinggi. Tapi yang terjemahkan ada maknanya. Nah, dalam hal ini karena seiring dengan perkembangan pemikiran dalam Islam, terjadi perbedaan pandangan dalam masalah itu, masalah sifat-sifat Allah SWT. Nah, kalau kembali kepada masalah tadi, pandangan bahwa makna bahwa seperti tadi tangan Allah bukan dimaknai dengan tangan, ini kan perlu dalil. Sebab keluar dari makna yang mutabadir, makna zahir. Sebab kalau dalam ilmu apapun, baik ilmu akidah, ilmu usul fikih, yang dipertamakan itu adalah zahirul kalam. Antum sekarang memahami saya dari zahir kalam saya. Kalau ada yang menakwilkan perkataan saya, perlu dalil. Dalil ini bila masalahnya sesuatu yang bisa ditangkap panca indera, bisa dengan analogi, bisa dengan melihat langsung. Ya Ustaz ya, orangnya bisa dilihat langsung, bagus. Kalau tidak bisa lihat, bisa disamakan, dianalogikan, bisa. Jadi boleh takwil dengan analogi tadi. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dianalogikan, tidak ada pembandingnya, kita tidak punya dalil yang sifatnya qiyas. Itu yang dimaksud oleh usul ilmi itu tidak pakai qiyas itu, yaitu sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Jangan antum contohkan nanti ini majas ini. Misalnya khatabal asad alal mimbar, yaitu singa khutbah di atas mimbar. Antum kan lihat siapa yang khutbah, bukan singa. Berarti yang apa yang disamakan ada syabahnya. Sedangkan Allah tidak ada syabahnya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau ditakwilkan makna tangan dengan makna ini perlu dalil. Tidak ada dalil qiyas, tidak berlaku di sini. Apalagi dalilul nazar, tidak mungkin laku. Oh, akal saya mengatakan itu. Akal di mana dapatnya? Akal itu hanya mengolah sesuatu yang bisa dibandingkan. Kan itu akal itu yang bisa pernah diraba, pernah dilihat, pernah didengar, pernah dirasa. Akhirnya dibandingkan satu sampel ke sampel-sampel yang lain. Dari sekian sampel itu ditarik sebuah kesimpulan. Itu namanya pemikiran, menghasilkan sebuah logika. Kalau yang bisa dibandingkan, tentu kita terima dalil akalnya. Tapi karena ini bukan disuruh terima, dalil akal dari sini tidak main. Maka perlu ada dalil dari Allah dan Rasul bahwa ini maksud di situ bukan tangan. Nah, kalau tidak punya, berarti tetap makna zahir dipakai. Tidak boleh makna takwil. Sebab kalau ditakwilkan tanpa dalil itu namanya mengada-ngada. Yang sudah terang begini bisa digelap juga. Jadi kenapa? Karena seperti kata beliau tadi, coneko dah jodoh buyan dulunya ya, diajar oleh guru dulu, jadi tidak mau bergerak sama sekali. Sehingga dituduh pula seilmi tidak ngerti akidah semasa di Darun dulu. Allah musta'an. Itulah lalunya bukunya dipakai oleh beliau dulu belajar akidah itu. Alhamdulillah nilainya tinggi-tinggi. Juara 1 istimewa dulu Ustaz. Juara 1 istimewa gitu. Nah, tiba-tiba gara-gara karena sudah menemukan yang benar lalu meninggalkan itu, dianggap sudah tidak berilmu lagi. Tapi tidak usah sedih Ustaz. Nabi dulu dibilang juga tidak berilmu gara-gara menyampaikan wahyu ini. Jadi kembali pertanyaan, apakah saya merubahnya ke arti dengan arti tangan? Antum bukan merubah, justru antum membenarkan. Justru antum membenarkan kemana yang asli. Karena tidak ada dalilnya. Oh, ada pemakaian niat dengan makna nikmat, dengan makna rahmat, ada betul. Tapi di ayat ini siapa yang nafsiran seperti itu? Jelas ya? Memang orang Arab biasa menyebut li alaika yadun. Saya punya jasa kepadamu. Zalika rajul lahu yadun bayda. Dia punya tangan putih, bukan tangannya putih tapi suka memberi. Ada memang. Itu bisa dimajaskan karena sesuatu yang bisa terlihat, yang bisa dipadankan, yang bisa dikomparasikan, yang bisa dikiaskan. Karena ada wajah syabahnya. Kalau ini tidak bisa dikiaskan, maka tetap maknanya makna tangan, kecuali ada dalilnya dalam masalah itu. Kita bukan menuntut bahwa ada di antara makna yadun itu adalah al-ata, was-sakha, war-rahmah dan sebagainya. Bukan itu. Kalau itu kita paham semuanya. Alhamdulillah
Dulu kamus dulu memang Mahmud Yunus mulainya kan, habis itu Al-Munawwar, tapi alhamdulillah kita sudah naik ke As-Sihah, ya kan, sudah naik ke Al-Misbah, naik ke Lisanul Arab, Mujamu Maqayisul Lughah. Sudah paham kita itu? Insyaallah jual satu istimewa dulu saya. Allah musta'an. Jadi antum memang benar itu mengembalikan ke mana yang zahir, yang asli. Sedangkan yang menakwilkan perlu dalil dalam bab itu, bukan mengkiaskan masalah ini ke masalah yang lain, karena berbeda. Karena majas di sana majas yang diterima. Apa sebab? Karena yang dikomparasikan makhluk dengan makhluk. Sekarang kita mau mengkomparasikan khaliq dengan makhluk, dan itu qiyas ma'al fariq wa huwa fasidul i'tibar, yaitu mengkiaskan dua hal yang berbeda, itu tentu saja rusak. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, itu yang antum lakukan itu sudah benar. Justru itu adalah mana ilmu yang harus dilakukan. Tentu, tapi akan lebih elegan lagi bila itu disampaikan ke pihak yang terkait. Seperti yang pernah Anda lakukan dulu, saya diminta untuk merevisi sebuah terjemahan. Alhamdulillah ada beberapa orang reviewer, diantaranya saya sendiri, semuanya sepakat dengan apa yang saya katakan. Walaupun catatan saya lebih banyak. Ya, saya catatannya 136 lembar HPS. Iya, yang lain hanya sekitar 30-an. Saya memang suka coret-coret memang. Ya, di antaranya adalah yang itu. Di antaranya, tapi banyak lagi hal lain, yaitu dari sisi bahasa. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Kegiatan penterjemahan terhadap Al-Quran itu kan bukan baru ada sekarang. Jauh sebelumnya juga sudah ada gitu. Dan kalau seandainya kita lihat Al-Quranul Karim yang diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia, itu melalui lajnah pentashih. Ada lajnah para profesor, orang-orang Indonesia yang memang diakui, dan mereka yang memutuskan. Maka hadirlah Quran terjemahan Indonesia secara resmi. Yang dicetak di Majma' Malik Fahad pun itu kan ada lajnah tashih. Kalau kita lihat terjemahan mereka yang dulu itu, yang sudah ditashih itu justru kita menemukan makna yang sebenarnya. Istawa itu diartikan bersemayam, tangan diartikan tangan. Karena mereka orang-orang cerdas yang memang masih lurus gitu. Orang-orang sekarang yang ingin merubah terjemahan itu, bahkan diusulkan ke Departemen Agama agar itu diulang terjemahannya. Maka menurut saya, merubah terjemahannya dari tangan kepada tidak tangan, atau dari bersemayam kepada tidak bersemayam, itulah yang memecah belah itu. Ini sudah disepakati oleh para profesor, para ulama-ulama Indonesia yang memang mereka jago dalam bahasa Arab, mengerti tafsir. Tidak mungkin mereka mengartikan itu tanpa dasar. Ada Buya Hamka, ada Mahmud Yunus, itu pakar-pakar Indonesia yang diakui dunia, bukan hanya diakui oleh Indonesia. Nah, jadi menurut saya, seandainya ada hari ini oknum yang ingin merubah-rubah makna, justru itulah yang memecah belah itu. Nggak usah dirubah-rubah. Kita terima apa yang sudah diterjemahkan oleh ulama-ulama kita. Kan katanya menghormati ulama kita, ayo kita hormati ulama kita itu. Jadi kalau seandainya ingin dirubah, kita sedang tidak menghormati mereka. Oleh karena itu saya mengajak, mari sama-sama kita berpikir jernih. Kita kembalikan makna Al-Quran itu kepada makna yang memang itu yang benar, yang diakui gitu, berdasarkan kepada dalil. Bukan pula kita ego-ego menerima harus ini karena itu yang sejalan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan dipahami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu nggak usahlah dirubah-rubah. Pikroh untuk merubah itu saya kira itu harus dihindarkan, harus ditinggalkan dari siapapun datangnya. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz ada tambahan? Nah, baik, seperti itu pertanyaan tadi, mudah-mudahan apa yang sudah antum tanyakan bisa bermanfaat untuk antum sendiri dan disampaikan kepada semua ataupun keluarga, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dengan lanjutan tema mungkin
atau dengan tema yang berbeda. Dan apa yang sedang kita bicarakan ini mengenai bersatu umat, agama kuat adalah juga bagian dari kita warga negara Indonesia yang baik insya Allah, karena kita membicarakan sila ketiga dari Pancasila Bersatu Indonesia. Saatnya kita berharap juga bersatu di atas agama, di atas akidah yang benar, dan juga bersatu sebagai warga negara yang baik dan benar. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Ketahuilah bahwa bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.